Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang mulia segenap para alimin ulama, para guru, para habaib, para orang tua, terkhusus yang sama kita muliakan segenap guru-guru kita yang hadir. Di antaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Anas Haji Naiman selaku Ketua Masjid Jami Al-Ansor, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Ritonga selaku Ketua Umum Masjid Al-Ansor, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Anas Haji Junaidi yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Khairul Fajri, Qori kita, Ketua RW kita yaitu Bapak Ustaz Haji Ahmad Fauzi, Ketua LMK Bapak Haji Burhanuddin, dan segenap para guru-guru yang lainnya yang gak disebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Terkhusus para ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini masih dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga hadir dan kumpul kita malam ini, kita berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, peringatan maulid yang kita laksanakan malam ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Beliau Rasul sosok manusia paling sempurna. Ya bu, ya bu, apaan? Kita ngomong ya pokok. Tidak saya dia mama, bapak-bapak mah anteng tuh, CS. Beliau Rasul adalah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apaan aja, nemu ada pada diri Rasulullah. Pak Ustadz, saya ini kan guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit. Maka beliau julukannya Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama sama kita kan. Rasulullah beludah, kita juga beludah bang, sama. Man kualitas ludahnya beda. Ludah Nabi jadi obat, ludah kita ngerasain diri dah. Sama-sama beludah, kualitasnya lain. Ludah Nabi jadi obat.
tobat. Mana? Waktu mau hijrah. Beliau Rasul rumahnya dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy, bukan Satpol PP kita. Quraisy. Rapat rumah Rasulullah dikepung. Di rumah Rasul 3 orang, ibu, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali, gantiin tempat tidurku ya, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, Pak. Target utama yang mau dibunuh Rasul. Gantikan tempat tidurku, Ali. Nyawa taruhannya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya, Pak. Itu anak muda yang soleh, Sayyidina Ali. Luar biasa. Anak muda pinter mah enggak begitu jawabannya. Ali, ganti tempat tidur gua nih, gua mau Abu Bakar hijrah ke Madinah. Ntar yang mau dibunuh lu jangan saya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Nih kalau bocah pinter. Tapi Sayyidina Ali anak muda soleh. Sayyidina Ali tidur di ruangan di kamar Rasulullah. Berangkat Rasulullah dengan Abu Bakar hijrah keluar rumah, pintu belakang dikejar-kejar kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Belum ada kali, belum ada waktu itu ya. Itu lagi kelompongan aja ke sono itu. Nabi langsung mampir Rasulullah di rest area. Ada rest area ya? Namanya Gua Tur. Mau masuk ke gua, Rasulullah dilarang sama Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener Pak, Abu Bakar bersih-bersih duluan, coker-coker masuk ke dalam gua, korek-korek, tangannya diantuk kala jungking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kala jungking Arab. Beda sama kala jungking sini, kebun apa namanya? Kebun jeruk. Beda lah, Arab. Aku sih kalau gede. Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong Bang. Sayyidina Abu Bakar diam. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takut, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Enggak, saya nggak takut. Tapi ngapa muka pucat begitu? Ini tangan, ngapa tangan diantuk kala jungking? Ngapa diem aja? Sini, komen dong. Ya komen. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahi sama Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Bikinan bengkak loh. Nih, basyarun lakal basyari. Manusia bukan sembarangan manusia. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan Bang, sama-sama manusiawi. Cuma keringatnya beda kok. Keringat Nabi bau minyak kasturi. Keringat kita ya rasain diri dah. Makanya Siti Aisyah tuh Bang, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis hilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana kok, apalagi habis macul. Udah lu gentak aja sini Bang, minyak misik Bang, rasain bau berengus-berengus dulu. Nih Nabi laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka Rasul julukannya ya miski waktibi. Kalau kita kemana-mana kotoran banyak di perut Bang. Kita bawa-bawa kemana nih? Ke pasar, jalan-jalan, di perut banyak kotoran. Tapi Rasulullah, mohon maaf, buang air, tehnya hilang. Nabi kalau buang air, tehnya hilang. Nabi buang air, tehnya hilang. Nabi, saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air, tehnya hilang. Buang air pinggir kali. Itu bukan yang hilang kok, kanyut. Bener waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air Bang. Sahabat ngomong Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya. Saya aling-alingin pakai kain. Rupanya sahabat penasaran bagaimana sih pengen tahu bentuk tehnya Nabi.
Kelar Rasulullah buang air, sahabat tengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Rasulullah ya miski wa tibi, badannya bau minyak kasturi, luar biasa. Maka Rasulullah basyarun lakal basyari. Nih kita kumpul, walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita selaman-laman, walaupun bulan Maulid udah jauh ninggalin kita selaman-laman. Arti selaman-laman itu bahasa Mandarin. Udah jauh ninggalin kita, tapi kita istiqomah tetap melaksanakan ibadah, yaitu salah satu bentuk cinta kita ke Rasulullah, melaksanakan peringatan Maulid. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 Nabi, pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijamin Rasulullah masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah. Tapi Nabi pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh pangkat, baru tiba jadi bininya RT udah belagu banget. Ada bini RT. Bukan RT sini kok, bukan. Sono di laut. Kalau kita pangkat baru kaya dikit udah sombong, bener bu? Tentang kaya dipanggil kagak nengok, tentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah, kuntilanak kali. Ya Allah, pangkat tinggi kagak sombong. Maka Rasulullah dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh di dalam rawi itu, Al-Imam Syekh apa namanya itu guru Ja'far Al-Barzanji, loh dikatakan di situ. Apa kata beliau? Salah satunya dikutip, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, Nabi orangnya sangat pemalu dan sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget. Mana buktinya? Pernah satu hari bang, Nabi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu. Betisnya kelihatan orang dari bawah, tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu. Oh, tibang betis. Sekarang kan orang malu kita udah pada putus. Nenek pikirannya di mana tahu? Naik motor Mio pakai celana wahai, ketek ngablang buat rencana. Kirain kenal pot racing, kalau taunya kulit ketiup angin, najong banget. Makanya perempuan cewek disuruh pakai jilbab. Jilbab itu apa sih Pak? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu. Itu yang di kepala ibu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih panjang. Bocah kagak ada yang mati, lu diem aja. Nih, Masya Allah Pak, Nabi betisnya kelihatan aja malu. Nabi betisnya kelihatan malu. Nabi dia nyaut apa? Syadidul haya wa tawadhu, rendah hati, gak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak marah. Pernah satu hari Rasulullah kan ada ceritanya, mau ke masjid diludahin Pak, dari atas cok, niat ya Allah ada yang ludahin, mbak mau lihat saya enggak? Oh di atas. Nabi ngelihat ada yang diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Lewat ketiga harinya masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat nggak ada yang ludahin bang. Nabi pertama tengok di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya sahabat, ya Rasul nyari siapa sih dari tadi tamat tengok aja? Saya lewat sini, biasanya udah ada langganan. Kenapa sekarang langganan saya nggak ada ya? Dan langganan apa ya Rasul? Diludahin. Siapa yang ludahin itu ya? Si Fulan itu ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit.
sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Buru-buru Rasulullah, Pak, ke rumah pulang, ngambil makanan, berangkat langsung nengokin yang sakit, yang ludahin. Sampai depan pintu rumah yang sakit, ada yang beri salam Rasulullah, Assalamualaikum. Yang lagi sakit apa? Yang lagi sakit kagak memberi, nggak jawab salam, dia lagi kekurung aja di atas balai, lagi merintih aja. Habis vaksin kali, enggak asihan. Assalamualaikum, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget bang dikata langganan. Nabi masuk, duduk yang sakit, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Nabi Pak, enggak balas diludahin. Diludahin tuh, dikatain, enggak marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan kok, lagi weekend, nah sama Siti Aisyah, ada orang kafir lewat kasih salam. Kalau kita kan beri salamnya assalamualaikum, dia lain, asyammu alaika. Orang kafir beri salamnya asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus tuh Muhammad. Ya Allah, Nabi kata mampus. Disumpahin Nabi, marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin itu orang. Asyammu alaika wa la'natullahi wa adabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh, perempuan bang, asal tahu aja. Gak dikasih satu, ngulangin 3. Kebanyakan dia. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Tuh artinya begitu. Nabi gak balas. Luar biasa, dikatain, diludahin, disumpahin, gak marah. Lagi ceramah, ditokip, dilemparin kotoran ontak, ditimpukin pakai batu, disambit, bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah Jib? Enggak marah bang, ditakolin berdarah jidatnya. Yang marah malaikat Jibril. Agak tanggung-tanggung malaikat Jibril yang marah, jenderalnya malaikat. Nabi ditakolin, marah malaikat Jibril. Datang nyamperin Rasulullah, ngapain? Ngasih tawaran. Tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita, buat tibarin aja. Jangan, sabar, saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya, siapa tahu anaknya ntar beriman. Jibril kesel banget bang. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi dah tuh anak. Buat tibarin aja. Jangan Jibril, anaknya gak beriman juga, saya tungguin cucunya lah, siapa tahu cucunya beriman. Luar biasa Rasulullah Pak. Terus mau kamu apa kata Jibril? Saya mau doain aja yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Ya Allah,
Nabi luar biasa tuh, ditimpukin berdarah nggak marah, malah doain. Kalau model tilek digituin tuh, wah beda urusan bang. Saya nih umpama lagi ceramah nih, umpama nih kan direkam nih pakai video nih ya, nih kamera nih, umpama nih ya, umpama nih misal, jangan dipotong videonya nih ya, umpama nih tilek lagi ceramah, ditimpukin pakai batu, berdarah jidatnya tilek. Wah, datang malaikat Jibril masih tawaran, tilek. Ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monas bercabut? Buat timbanin buat orang yang nimpukin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril lah. Mampusin sih kata gitu. Beda urusan. Masa iya Jibril datang sama saya? Komeng mana Komeng? Nangis Meng nih Meng. Komeng, ajak keluar aja guru. Udah ngantuk dia. Iya. Mamanya nggak ada, itu ngikut-ngikut aja dia. Ada keluar ibu, kemana bocah tadi? Iya nih, mama, gendong mama. Iya. Kita udah sampai kayak ngambil rapot ngajak anak. Hai dia ya. Nah, di mobil ya, kotok-kotok. Itu kalau kagak ada emaknya ribet. Makanya lagi nyari emak nih kemarin dia hari. Hai. Ya elah. Bu, terus. Masya Allah, Nabi luar biasa bang, begitu mulia akhlaknya. Dikatain, dihina, dinyinyirin, gak marah. Sekarang juga ada, banyak yang ngatain, yang nyinyirin banyak, yang bilang pembohong banyak, yang ngatain mulu tuh di medsos banyak. Tapi gak marah beliau dikatain, ada tuh. Ya sekarang ada, dikatain mulu, dihina, di mana-mana dicekal, dia kunjungan. Sekarang nggak marah, dia nggak balas, dikatain pembohong. Dia bukti dengan karya nyata. Jakarta International Stadium rapi, berstandar internasional. Formula E lancar, sukses, nggak punya utang kok. Makanya pada nyinyir mulu yang lain sama dia itu. Saya kesel banget yang pada nyinyir itu, najong banget. Ideal ada orang begitu ya, ideal ada orang begitu, ideal ada orang begitu, ideal ada orang begitu. Ya Allah, makanya dikatain dia nggak marah, makanya saya mah ntar milih dia aja ntar mah kalau ya iyalah kalau ada kesempatan 2024 saya milih dia aja udah. Emang sosok pemimpin yang luar biasa, saya lihat masih ganteng, keren, cerdas, enak, enggak marah-marah, enggak. Saya mah enggak perlu disebut namanya, udah pada paham semua, udah pada tua ya, ilok masih disebut aja udah. Kalau kita sebut namanya ngeri karena direkam, ini melanggar kode etik jurnalistik kalau kita sebut namanya, jangan ya. Pokoknya ntar mas saya pilih Anies Baswedan aja. Itu ayo biarin lah, mau apa lah. Silakan yang lain juga boleh ngomong bebas-bebas aja. Ya jangan pada nyinyir, ya najong banget dia, amin deh. Nih ya Allah, nih Masya Allah Nabi kemuliaan akhlaknya. Baca Rami, ada lagi Rami terusannya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi Pak sama orang miskin paling sayang kok. Nabi sama orang miskin, Nabi dia nyawa. Sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi Pak. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah abang baca doa begitu bang? Kita ngepok agak pakai doa begitu, emang keturunan. Susah juga kita ngomong miskin, bapak miskin, nah jatuh di anak belangsak pisan. Ya Allah Nabi, sampai-sampai Rasulullah nyuruh kita ida da'atul miskinan ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik, ini orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu, ya Pak.
Udah orang kaya mati, itu ustaz mimpin tahlil gak kelar-kelar, sampai 1000 dibaca la ilaha illallah, orang kaya yang mati. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, kelar ya. Nabi saya. Makanya sekarang kita prihatin Pak, tingkat kemiskinan tambah naik, ekonomi kita lagi begini gara-gara Covid 2,5 tahun kita nggak boleh kumpul-kumpul, kerja pada di PHK, yang dagang pada berhenti. Kenapa? Karena emang imbas dari Covid tingkat kemiskinan tambah naik sekarang. Masya Allah luar biasa, 2,5 tahun kumpul-kumpul kagak boleh begini, harus jaga jarak. Masya Allah Pak, beritanya tiap hari di TV siang malam, yang mati sekian terpapar sekian, yang mati sekian terpapar sekian. Akhirnya Masya Allah ketakutan nenek-nenek kok di kampung, asal jepilek dikit ya kena gue nih, ya kena nih gue. Begitu udah ketakutan. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada siaran begitu lagi. Memang TV-nya udah pada renyak semua. Udah pada semut semua. Kalau nggak punya zat bomnya nggak bakalan itu Bang. Makanya supaya TV mati semua, supaya nggak melihat berita sidangnya Sambo kali dimatiin semua se-Indonesia. Kali juga ini kata saya kali ya. Alhamdulillah sekarang tingkat kemiskinan kesian. Kemarin 2,5 tahun kita kumpul-kumpul kagak boleh. Baleho gede banget tulisannya, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Gua bilang takut kita baca baleho. Bener kok, penyakit gula, liver, jantung udah nggak nemu. Kemarin nggak ada tuh gula, jantung, liver, bengek, nggak ada. Yang ada cuma satu, kopi doang. Bocah naik motor, tabrakan jatuh mati, bawa ke rumah sakit. Kopi, memang begitu di kopiin, ya kan? Iya, bengek kopi, ambek kopi, emah kopi, sampai teman saya bolnya melonot. Diperiksa bol melonot kok, iya, kena ambeien. Bawa ke rumah sakit periksa kopi, itu kopi. Lah apa urusannya bola sama virus, gua agak nyambung udah banget. Kayak masker kita jangan satu, double ya, ibu bapak jangan lupa pakai masker double. Yuk nenek-nenek mau habis makan jengkol pun coba sikat gigi pakai masker sampai double. Pagi-pagi naik motor ke pasar, gue pulang dari pasar ngapa-ngapa. Tetangganya nanya, dia kenapa itu kena kopi? Ya nggak tahu, dia ngendus napasnya sendiri. Ya ilah alhamdulillah udah jangan sampai dah sampai begitu semuanya kena imbasnya, termasuk kiai kena PPKM, ustadz pada kena PPKM, PPKM para penceramah kagak manggung, jadi pada semuanya kena PPKM. Pelan-pelan kita mati dikit-dikit ya kok. Masya Allah luar biasa. Nah makanya kita muliakan orang-orang miskin, insya Allah kita dimuliakan Rasulullah SAW. Tuh, Nabi kemuliaan akhlaknya. Apalagi wayamshi ma'al armalah, Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda sama nenek-nenek janda tua, di belakang Bang ngiringin Rasulullah. Bukan berarti mengingat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat? Ya, pakai legging aja, depan kendor, belakang kendor. Nabi jalan di belakang ngiringin tuh. Kenapa jalan di belakang ibu? Karena khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Nabi langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dia kata lelet batak aki ya? Aki nyemplung dia kagak tahu di belakang. Ini Masya Allah, ini salah satu kemuliaan akhlak Rasulullah. Maka kita malam ini maulid cinta sama Rasulullah, begitupun Rasulullah cinta kepada kita. Mana buktinya? Waktu mau meninggal, Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawa musuh yang mulia segera dicabut. Pendapatmu apa? Rasulullah bertanya, Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Aku minta jaminan
Ternyata Allah langsung ngomong dengan Rasul melalui hadis kursi. Apa Allah bilang? Ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Itu jaminan dari Allah. Saya nggak mau jaminan sendiri. Umat saya nasibnya bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi aku jamin. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi enggak egois, masih mikirin umat. Sayang dengan kita luar biasa. Detik-detik mau wafat keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, ummati ummati. Rasulullah nyari-nyari kita. Di sini cintanya Nabi. Kalau kita mau mati beda bang, lagi sekarat anak kita kumpulin mat sin roh ji, kumpul sini kumpul. Adek lu yang botot bilangin romanya bapak udah gak kuat kok penyakit, sini bapak mau ngomong sama lu. Halo bapak udah gak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa bah, itu punya Cina. Wah digerebek kita. Kita mau mati masih banyak yang kita pikirin, tapi Rasulullah mikirinnya kita. Di dunia sayangnya begitu luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi ibu. Mana buktinya? Nih cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia nih kok. Di sini doang saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa kok. Rahasia nih ya. Diriwayatkan dalam salah satu kitab bang. Nanti ketika datang kiamat alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Firaun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Kalau ada yang nongol bang, rebah semua. Nah kiamat, siapa yang berani nempil? Kan cerita kiamat ini. Seluruh pemimpin dunia ditantangi. Mana yang minta 3 periode dicari. Masih rebah lah kiamat. Kan ini cerita kiamat lah. Jangan baper, kiamat itu cerita kiamat lah. Jangan baper. Gak ada yang bangun rebah. Allah nyombong bang di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku, Allah. Udah pantas banget kok, nggak ada lagi. Baru Allah hidupkan pertama malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan kembali oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya kok, diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia. Yang bagian nabropin urusan-urusan kiai-kiai siapa, yang bagian konsumsi siapa, panitia. Atur semuanya dibagi tugas sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, pondok pendekatan orang sering berbuat amal soleh. Siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik.
Yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, dikasih nikmat panjang umur nggak pernah ibadah, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama habib rada gedeg. Jangankan sama habibnya, sama fotonya, sama balehonya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Berdua ente ke surga. Ngapain kami berdua? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam. Ya Allah, ibu disuruh nyari kuburan Nabi, alam udah rata semua, udah hancur-hancuran. Disuruh nyari kuburan Nabi, kebingungan ini. Malaikat Jibril sama Mikail di tengah jalan, dia kongkok berdua-duaan. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gua juga bingung nih. Lu pakai nanya gua, orang udah hancur-hancuran alam. Jangankan nyari kuburan, nyari apa nih? Kebun jeruk kagak nemu. Udah rata. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Kagak nemu, udah hancur-hancuran. Sujud kemana? Sujud minta petunjuk sama Allah. Jibril, Mikail sujud. Dengan izin Allah, ibu bapak, kebuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril, bener kiamat Jibril, bener. Cius, cius saya tambahin doang bang. Ntar jadi kitabnya ciusnya mana nih, tambahin doang. Bener ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluar pak dari mulut Rasulullah, Jibril, kalau benar ini kiamat, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih rebah semua Muhammad. Gue juga gak tahu urusannya, gue mah tugas gue bangunin doang lu dari kubur ini, ngajak ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, yaudah yang berangkat lah, kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail bang ngajak Rasulullah OTW ke sorga, naik Grab. Ada Grabnya namanya Buruk, sesuai aplikasi, sampai ke sorga. Di dalam sorga Rasulullah kayak orang gak betah, bengong. Nabi di sorga kan mukanya rada murung, bete banget, gabut dah pokoknya, galau. Yang punya sorga gak enak ngelihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Gak betah kau di sorga? Betah ya Rob, saya betah banget di sini. Tapi ngapa sih muka murung begitu, roman-romannya kagak betah? Saya bengong begini mikirin umat saya, nasibnya bagaimana ya Rob? Saya nggak mau enak-enakan di dalam sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau apa kamu sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita. Ada yang model begitu bang? Kagak nemu. Kalau udah masuk DPR mah kadang sering lupa. Di demo aja nggak keluar, dia ngumpet. Udah di dalam. Nabi kan di dalam sorga, keluar Nabi nengokin kita, baru kita dihidupi. Manusia dari zaman Nabi Adam
kumpul sampai hari kiamat jadi satu, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, apalagi laki pun gak kenal bini di sono. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati gak bawa air, mau nyari air kemana? Ke sono. Haus sudah pasti lah, matahari sejengkal. Gak nemu di sono. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah tutup di sono, apalagi galon isi ulang kagak nemu. Tapi Allah sediain buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediain? Auzuka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen sholawatan, biarin po di sono dia kehausan, dia kecetek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Makanya kita beruntung malam ini bersolawat bareng dengan tim hadroh. Luar biasa, anak-anak hadroh tuh jangan sembarangan mana hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jadal Husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Hadroh tuh, apalagi yang megang bas, kita tahu bukan banget bang. Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug. Luar biasa. Makanya salaman mana hadroh kapalan semua tangannya. Selawat yang kita baca, yang kita lantunkan disediain telaga Kautsar. Maka ibu, bapak jangan pernah lewatin kita baca solawat. Orang tua dulu hidupnya berkah, amalannya dia istiqomahin satu solawat yang dia baca. Mak-mak kita zaman dulu masak, nyuci, goreng tempe, selalu dia baca solawat. Bikin sambal sambil ngulek dia solawatan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Goreng tempe ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Keenakan selawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus gara-gara Muhaimin ini bang. Muhaimin orang mana itu? Nama orang, nama selawat bang. Oh, lu goreng tempe selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi gak berantem kok, enak begitu. Mama sekarang melain bang, mama milenial, masak, nyuci, goreng tempe, nyanyi mulu. Goreng tempe lagi nggak pulang-pulang kesel sambil nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus masa si aku mampu ada yang nyanyi langsung nyambung. Ya Allah, lakinya dengar begitu agak jadi masak opor ternyata diangin lakinya habis. Ya Allah, biar kita gede banget kok sama laki nih ya. Selawat aja adem insya Allah. Kita nih kesel sama laki, bang boleh kesel sama lu dari mana? Emang ngasih duit belanja kurang mulu, ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu bro, ngomong aja depan laki. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja matanya. Komarun 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 sidina Nabi
Rodia, dibalikin malakanya Rodia ya dawala ya anak, jadinya ngomong ya Toibah Rodia. Anaknya yang kecil ngikut lagi, emak bapak selamatan, ngikut aja tuh bocah ya Jumalu bocah. Akhirnya sekeluarga nggak jadi berantem itu kok, jadi lomba marawis dia. Ya Allah, adem rasanya Pak Ustaz, saya kan lagi head ini halangan, boleh nggak baca sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat tetap ada pahalanya Bang. Baca sholawat dalam keadaan riya sekalipun, pengen dipuji orang, pengen pamer kita sama orang, tetap ada pahalanya. Oh, sholawat beda. Makanya mama kalau selawatan kemari-mari wong-wong jam 1 kemari wong-wong pengajian mama kan johol tuh. Dia teriak kencang banget, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodiah, jangan lupa nih hari pengajian Asmaro, Saro, kumpul. Di selawatan nungguin temen datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mak-mak bang tuh. Adinulana walakulana. Nenek, assalamualaikum. Salam gitu nyampe belum sama yang waladulana walakulana. Adinulana. Assalamualaikum. Bu Haji kok berambal bagus ada di situ ya. Waladulana wal. Berhenti dia selawatannya bang. Temennya nyampe ke Maisali. Itu kan kalau di Mesir lagu itu buat perang itu, yel-yelnya tentara. Adinulana wal amulana wal adulana wal kullulana adinulana. Semangat jadinya perang. Pindah ke Indonesia, lagunya lain versinya. Adinulana wal akulana. Nenek-nenek kelakar-kelakar di bawah kipas angin. Emang begitu jadi lemes. Kalau di Arab mah enak, gagah nyanyinya. Lah kalau baca labbaik aja, bukan kenceng orang semua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik kenceng po. Lebih pindah ke Indonesia lain bang. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah. Lemes nggak masuk semua. Selawat kita baca, insya Allah aman. Kumpul kita di padang mahsyar, madu minta pertolongan. Kemana rame-rame? Rombongan masjid Jami apa nih? Al Ansor, rombongan madu ke Nabi Adam. Adam, anta abal bashar, engkau bapak moyang manusia, tolongin kami lagi kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, mohon maaf ya, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi belangsak ini. Punya dosa di surga dulu, kagak boleh makan buah puli, gue enggak juga. Akhirnya gue diusir. Dosa gue satu, makan buah puli doang, diusir dari surga. Dosa kita banyak, pengen masuk, kan gak banyak urusan. Nabi Adam makan buah puli karena iwan ibu Hawa, dirayu-rayu sama iblis. Ayo dong ayam beb, mam, ayam mam, tuapin. Akhirnya dimakan kok. Nabi Adam makan buah puli, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Kaum Adam ada jendolannya. Kalau kepercayaan pulang penyang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah puli ya. Tapi ibu Hawa makan buah puli nyangkut di leher. Kenapa? Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya ke orang lain. Pas nyampe di dada nyangkut, alhamdulillah. Kok nyangkut di dada, bersyukur. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet. Bayangin kalau nyangkut di dengkul kan, ya Allah anak nangis bisa teteh nyangkut dengkul. Ini tayang mimi gak ribet. Nyampe di dada baru terbelah dua. Alhamdulillah kok terbelah dua. Iya, kalau satu dua pakai tumor. Nabi Adam pakai sanggup. Kata Nabi Adam, jangan sama gua, Nabi Nuh aja dong, minta tolong sonogi. Rame-rame kita ke Nabi Nuh, kok Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mah, liar. Aduh, naonan Sulaiman. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Garut sama Ciamis. Kok
Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga urusan gua ribet, tanggung jawab di hadapan Allah, ngurusin anak kagak bisa. Itu si Kanan banyak naik getek ya kalau mau, dia mau berebut ngikutin ngekebuk ngikutin orang kafir. Dah datang ke Ibrahim sonogi, Ibrahim bisa kali nolongin, ngadep ke Nabi Ibrahim dari jauh. Nabi Ibrahim udah dadah, jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup. Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita bang, bohong sama nari jadi lalat, kagak nangis nyemir mulu kita. Boleh tukang bohongin rakyat mulu, ih najong ya enggak, diundang isi gosak ke GBK dibohong-bohongin, kalau tahu pada joget di sono najong idi ada orang begitu ya bu bohong-bohongin rakyat mulu najong lagi najong. Nabi Ibrahim kagak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua, datang aja sama ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin. Nabi Isa dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua, jangan. Gua Nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa kok kagak kawin, makanya umatnya ikut-ikutan bang, nggak kawin juga. Tuh pas tuh nggak kawin, ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang ya. Yang punya perabotan apa dipakai? Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Luar biasa. Rasul manggil-manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali, ummati umatku sini. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang, ada tandanya bang, gak sembarangan, enak aja kok, ada mereknya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati buron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar. Di akhirat wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Bangkatan hitam? Bangkatan hitam karena sering wudu. Maulid sukses malam ini, maulid bisa berhasil malam ini. Yuk tingkatin ibadah kita. Masjid kita cakep, Al-Ansori luar biasa gede, tingkat, montok, keren. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk, udah banyak masih dikunci. Tidak bisa masuk. Luar biasa. Ayo tingkatin ibadah. Yang belum doyan ke masjid, kita berjamaah ke masjid. Insya Allah dengan kita berjamaah dengan sholat, kita bisa terapkan berjamaah kebersamaan dalam bermasyarakat. Ayo tingkatin ibadah. Yang baru doyan ke masjid, jangan dikatain apa-apa. Orang baru doyan, nantepin, jangan usil. Tumben bang lu ke masjid, besoknya kabur, nantepin aja. Orang baru belajar sholat lambat-lambat gak masalah. Zuhur 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah berdakwah dengan akhlak. Ngajak bukan ngejek, ngerangkul bukan memukul, pakai argumen bukan pakai sentimen. Kita pengen kebersamaan. Yang belum doyan ngaji kumpul di pengajian. Mumpung masih sehat, ada kesempatan. Karena ngaji nuntut ilmu, nggak ada batas waktu. Jangan pakai ngomong, Ustaz saya pengen ngaji ntar nungguin tua-tuaan. Lah kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas, gangguan penyakit udah banyak. Masya Allah, mata udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, ngomong udah melantur, makan cuma ngebubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ih serem.
Oh ngaji kalau udah nenek ribut ngajarinnya. Nek baca nek innahu kana tawwaba. Kuping rada kurang dengar. Innahu kawa tembaga. Jadi ribut kok. Udah tua kurang resep. Ngajarin nenek ribut banget bang. Alam taro kai apa? Alam taro kayak apa? Apa kayak apa, masih kayak apa aja. Kita bingung kayak yaki saya juga. Masya Allah kita kepengen, ayo mumpung masih sehat bang, jasmani kita sering kita kasih nutrisi, kasih vitamin supaya sehat. Rohani kita pun sama, kita perlu kasih nutrisi, kasih vitamin, kasih obat. Obatnya tidak lain adalah kita kumpul di pengajian, duduk dengan para guru-guru kita, ulama kita, ilmu dapat, ibadah jadi benar, insya Allah bisa perbaiki akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, kita jaga perbaiki akhlak kita kepada sesama kita, karena kita pengen kebersamaan umat Islam. Jangan mau dia obok-obok, dia acak-acak, dia adu domba, jangan mau. Simbol kebersamaan kita masjid, siapapun masuk masjid dia adalah saudara kita. Di masjid nggak ada orang nomor satu. Di masjid siapapun dia, dari suku apapun dilahirkan, jangan bicara soal warna kulit, nggak bicara soal masalah suku. Di masjid kita semua sama-sama, dari suku apapun dia dilahirkan, dia tetap saudara kita. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan, insya Allah agar akhlak sesama kita diperbaharui, baik sesama kita. Dan yang ketiga adalah kita diajarkan berakhlak kepada alam. Sebab alam sudah banyak yang gak bersahabat dengan kita. Kenapa? Karena banyak ulah tangan-tangan manusia yang merusak alam ini. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk, semuanya makhluk, tergantung sang Khalik. Kalau kata Allah, gunung batuk gunung bang. Merapi udah muntah, Semeru kemarin lagi angop lagi. Ya Allah. Angin yang kenceng lu muter, puting beliung. Ya Allah bang, puting beliung. Kalau putingnya doang masih mendingan, nggak ada beliungnya, ini yang bahaya, ngeri kita. Masya Allah, air datang yang banyak kata Allah, banjir di mana-mana. Ya Allah air, hati-hati sama air kita bang, jangan sembarangan. Bini kita aja kena air gendut, wah ngeri, baik-baik sama air kita. Makanya kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, insya Allah gunung meletusnya nggak kencang-kencang, dor segitu doang. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin, agar angin datangnya seperlunya buat kita, nggak kencang-kencang. Kita kudu baik-baik sama yang bikin air, supaya air datang seperlunya buat kita. Yuk jaga lingkungan kita. Musim penghujan telah tiba, kita jaga kebersihan lingkungan kita masing-masing, agar kita dapat bersahabat, berakhlak dengan alam. Mudah-mudahan lewat maulid singkat malam ini, ceramah atau ini mah bukan ceramah, itu kongko aja ini mah ya, mudah-mudahan kita bisa semuanya bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah, dapat mengamalkan ajaran dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. Biar gemuk, biar sehat ya. Kalau gemuk warna tile ntar jadi tolek, dah ini aja. Ya kapan-kapan kalau masih penasaran undang lagi ya, kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ini aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau udah sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.